Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada kami dari KKN Tematik COVID-19 Unsyah 273 kelompok 273 bakalan menginformasikan kepada masyarakat bagaimana masyarakat awam itu bisa mendeteksi sebuah berita itu hoax atau bukan, suatu berita itu palsu atau bukan. Nah, pertama-tama hoax, berita bohong itu kalau misalnya kita lihat di Wikipedia mempunyai definisi bahwasanya berita bohong atau berita palsu atau hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar tapi dibuat seolah benar adanya. Nah, ada beberapa cara nih untuk mengatasi berita hoax di dunia maya. Menurut Kominfo .go.id ya, dilansir dari kominfo.go.id, ada 5 cara yang harus diperhatikan untuk mendeteksi sebuah berita itu adalah hoax atau bukan. Pertama adalah hati-hati dengan judul provokatif. Kedua, cermati alamat situs. Ketiga, periksa fakta. Keempat, cek keaslian foto. 5, ikut serta grup diskusi atau web anti hoax. Nah, pertama nih, judul provokatif. Kita ambil contoh tempo lalu, itu ada berita dari Ahok ya. Nah, di bagian kiri itu ada berita hoax dan bagian kanan itu ada berita aslinya. Nah, di bagian kiri, di bagian aslinya itu sebenarnya kata-katanya adalah bohong. Nah, di bagian kiri, di bagian hoaxnya itu diganti dengan kata-kata niat. Nah, kalau kita baca, Ahok, kamu kira kami niat bangun masjid dan naikkan haji marbut. Nah, judul-judul seperti ini adalah judul-judul yang provokatif yang memicu masalah di masyarakat. Nah, kita harus berhati-hati dengan judul yang provokatif seperti ini. Nah, biasanya judul berita hoax adalah judul yang punya judul yang provokatif. Nah, kemudian ketika kita mendapati judul-judul yang provokatif atau yang sepertinya tidak benar, ya, kita bisa melanjutkan investigasi singkat, ya, atau pengecekan secara singkat untuk menentukan apakah berita ini adalah hoax atau asli. Yang kedua, kita bisa cermati alamat situs. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini adalah gambar dari kompas.com. Nah, apa yang akan kita lakukan adalah kita akan menuju ke kompas.com dan mengecek apakah ada berita yang sama dengan berita yang kita lihat di sosial media, hasil screenshot sosial media di Instagram, di WhatsApp atau segala macam. Nah, ada dengan cara langsung ke websitenya. Nah, bagaimana kalau misalnya berita tersebut atau hasil screenshot tersebut tidak ada websitenya, tidak ada tampilan dari mana sih diambil berita tersebut. Nah, kita bakal beralih ke ketiganya. Nah, periksa fakta. Nah, caranya adalah dengan mengambil langsung judul daripada berita tersebut dan langsung melakukan searching di Google atau di search engine lainnya. Nah, untuk contoh ini saya ambil judul dari berita hoaxnya, kemudian saya bawa ke Google. Nah, saya lakukan pencarian, langsung saya tulis ulang judulnya dan saya melakukan pencarian di Google. Nah, yang saya dapati adalah ini, ya. Saya dapatin, coba lihat dari bagian yang kedua ini adalah berita aslinya. Nah, Google itu sangat pintar untuk melihat berita mana berita yang aslinya. Nah, karena kenapa? Karena dibandingkan dengan judul aslinya itu cuman diganti kata-kata niat dan bohong. Ya, kata niat ini, kata bohong ini diganti dengan kata-kata niat. Dan bagian koma diganti dengan kata-kata dan. Nah, kita dengan mudah bisa melihat gambar aslinya. Kita bisa dengan mudah melihat berita aslinya. Kita bisa lihat berita aslinya sini. Nah, seperti itu. Nah, ada berita aslinya. Ahok, kamu kira kami bohong bangun masjid naikkan haji marbut. Nah, kita bisa baca berita aslinya di sini. Nah, selanjutnya adalah cek keaslian gambar. Nah, di sini ada gambar, ya, gambar dari berita hoax, ya. Kita bisa mengcopy gambarnya,
dan langsung melakukan pengecekan di Google Image. Nah, bagaimana cara melakukan pengecekan bahwasanya gambar tersebut benar adanya? Nah, caranya adalah kita di Google ini kita tinggal cari Google Image. Nah, dengan begitu akan keluar pencarian Google berdasarkan gambar. Caranya adalah dengan mengklik search by image ini atau icon foto ini, kemudian kita upload image, ya, kemudian kita choose file. Dan kebetulan saya sudah ada gambar dari berita tersebut. Kita tinggal ambil gambarnya. Dia bakal melakukan uploading file. Kemudian dengan mudah kita bisa melihat berita tersebut. Nah, kebetulan karena berita ini adalah berita hoax, makanya sudah ada informasi-informasi dari berita hoax tersebut di sini. Nah, kemudian yang kelima adalah ikut serta grup diskusi dan web anti hoax. Kita bisa lihat di yang pertama ada turnbackhoax.id, ada cekfakta.com, ada liputan6.com/cek-fakta, kemudian ada suara.com/tag/cek-fakta, kemudian yang kelima adalah cekfakta.tempo.co. Nah, ini dikutip dari Instagram berdebar.com, ya, bisa lihat langsung postingan aslinya. Kita ambil contoh misalnya turnbackhoax.id, ya, ada untuk jenis berita tersebut. Nah, ketika kita cari judul berita hoaxnya, maka akan keluar langsung pertama turnbackhoax.id. Kita bisa cek kebenarannya. Di sini bakalan dibilang apa sebenarnya berita tersebut. Di sini langsung dibilang bahwasanya beritanya adalah berita hoax, ya, dan akan dilakukan penjelasan di sini. Dan juga akan dicantumkan sumber berita hoaxnya. Nah, itu tadi adalah cara bagaimana masyarakat awam bisa mendeteksi bahwasanya suatu berita itu adalah hoax atau bukan. Yaitu dengan cara 5 step yang telah diceritakan sebelumnya. Yaitu hati-hati dengan judul provokatif. Biasanya berita hoax adalah berita yang mempunyai judul provokatif yang dapat memicu amarah publik. Kemudian yang kedua adalah cermati alamat situs. Lakukan pengecekan ulang dengan mengunjungi situs yang ada di dalam hasil screenshotan tadi yang disebar melalui WA atau melalui Instagram. Lakukan pengecekan ulang jika terdapat berita tersebut, maka bisa dipastikan bahwa berita tersebut adalah berita yang asli. Namun jika tidak ada, maka bisa jadi berita tersebut adalah berita hoax. Ya, kemudian juga periksa fakta, lakukan pengecekan ulang melalui search engine Google atau Yahoo atau apapun itu. Ketik ulang judul dari berita hoax tersebut di search engine, maka akan dapat nanti pemberitahuan bahwasanya berita tersebut adalah hoax atau bukan. Kemudian juga cek keaslian foto bisa melalui Google Image tadi yang sudah saya sebutkan. Kemudian juga ada ikuti serta grup diskusi atau web anti hoax. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.